Perkenalkan, nama saya Putri Gracia, ingin menampilkan sebuah video yang berjudul materinya Good Corporate Governance. Pengertian Good Corporate Governance atau GCG. Good Corporate Governance atau GCG merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara direksi, dewan komisaris, pemegang saham, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. GCG bertujuan memastikan bahwa perusahaan dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. Melalui GCG, perusahaan dapat menjaga kepercayaan publik, meningkatkan kinerja, serta meminimalkan praktik bisnis yang merugikan. Pemicu munculnya good corporate governance yaitu dari timbulnya berbagai skandal besar yang melibatkan perusahaan-perusahaan baik di Inggris maupun Amerika Serikat pada tahun 1980-an, berupa perkembangannya budaya serakah dan pengambilan alihan perusahaan secara agresif, lebih menyadarkan orang akan perlunya sistem tata kelola ini. Bagaimanapun juga, dalam suatu perusahaan selalu saja terjadi pertarungan antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab kolektif, dan inilah sentral dari pengaturan yang menjadi objek corporate governance. Suatu lembaga itu tidak mempunyai jiwa, sedangkan yang mempunyai adalah orang-orang yang bekerja di dalamnya, yang dipengaruhi oleh interaksi dalam mengejar kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Corporate governance dapat diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan pengendalian perusahaan atau tata kelola perusahaan, atau ada juga yang menerjemahkan dengan tata pamong perusahaan. Namun karena pendanaan bahasa Indonesia ini belum cukup baik, maka dalam tulisan ini sengaja digunakan istilah aslinya saja, yaitu corporate governance. Krisis moneter yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1997 telah berkembang menjadi krisis multidimensi termasuk perekonomian, sehingga menyebabkan banyak perbankan dan perusahaan besar menjadi bangkrut akibat lemahnya implementasi good corporate governance. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain adalah minimnya keterbukaan perusahaan mengenai keadaan kinerja keuangan, kewajiban kredit, dan pengelolaan perusahaan, terutama bagi perusahaan yang belum go publik. Kurangnya pemberdayaan komisaris sebagai organ pengawasan terhadap aktivitas manajemen dan ketidakmampuan akuntan dan auditor memberi kontribusi atas sistem pengawasan keuangan perusahaan. Lemahnya implementasi good corporate governance dalam perusahaan tidak dapat mencapai tujuannya, yaitu berupa profit yang maksimal, tidak mampu menumbuhkan perusahaan dalam persaingan bisnis, serta tidak dapat memenuhi berbagai kepentingan stakeholder. GCG menurut para ahli. Menurut para ahli, good corporate governance atau GCG adalah sistem tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara pengelola perusahaan atau direksi dan manajemen, pengawas atau dewan komisaris, pemegang saham, dan seluruh pihak yang berkepentingan atau stakeholder, secara transparan, adil, akuntabel, bertanggung jawab, dan independen. Menurut Sukrisno Agus 2006, GCG adalah sistem yang mengatur hubungan antara dewan komisaris, direksi, pemegang saham, dan stakeholder lainnya secara jelas dan transparan, termasuk proses penentuan tujuan perusahaan, pencapaian, serta evaluasi kinerja. Menurut Wahyudi Prakarsa, GCG merupakan mekanisme administratif yang mengatur hubungan antara manajemen, komisaris, direksi, pemegang saham, dan pihak berkepentingan lain melalui aturan dan sistem insentif agar tujuan perusahaan tercapai. Landasan teori Good Corporate Governance atau GCG. Penerapan Good Corporate Governance atau GCG tidak berdiri sendiri, tetapi didasarkan pada berbagai teori ekonomi, manajemen, hukum, dan perilaku organisasi.
Teori-teori ini memberikan kerangka pemikiran mengenai mengapa GCG diperlukan, bagaimana perusahaan harus dikelola, dan bagaimana hubungan antara pemilik, manajemen, serta pemangku kepentingan lain bekerja. Berikut penjelasan teori secara mendalam, komprehensif, dan akademik. Landasan teori Good Corporate Governance atau GCG. 1. Agensi teori atau teori keagenan. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang saham atau prinsipal dan manajemen atau agen. 2. Stakeholder teori. Teori pemangku kepentingan. Teori ini menekankan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang berkepentingan seperti karyawan, pemerintah, masyarakat, pemasok, dan pelanggan. 3. Stewardship teori atau teori kepengurusan. Berbeda dengan agensi teori, stewardship teori berasumsi bahwa manajemen tidak selalu bertindak egois. Manajer dianggap sebagai penjaga atau steward yang memiliki motivasi untuk melakukan hal terbaik bagi perusahaan, mencapai tujuan organisasi, dan menjaga reputasi profesional. 4. Legitimasi teori. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan harus beroperasi sesuai norma dan nilai sosial agar mendapatkan legitimasi dari masyarakat. 5. Research Dependence Theory atau teori ketergantungan sumber daya. Teori ini memandang perusahaan sebagai organisasi yang sangat bergantung pada sumber daya eksternal seperti modal, akses pasar, teknologi, reputasi, dan informasi. 6. Institutional Theory. Teori kelembagaan. Institutional teori menjelaskan bahwa perilaku perusahaan diperlukan oleh tekanan institusional dari lingkungan eksternal. 7. Political teori atau teori politik. Teori politik memandang perusahaan sebagai entitas yang memiliki kekuatan dalam lingkungan politik dan ekonomi. Pemerintah juga memiliki peran besar dalam mengawasi jalannya perusahaan, terutama BUMN. Prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG. 1. Transparansi. 2. Akuntabilitas. 3. Responsibilitas. 4. Independensi. 5. Kewajaran dan kesetaraan. Manfaat penerapan Good Corporate Governance. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan investor. 2. Mengurangi resiko penyimpangan sistem pengendalian internal, mencegah terjadinya korupsi, fraud, dan penyalahgunaan wewenang. Ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan. Keputusan yang diambil berdasarkan prinsip GCG cenderung lebih objektif dan berorientasi jangka panjang. Keempat, memperkuat reputasi perusahaan. Tujuan penerapan Good Corporate Governance atau GCG. Tanpa penerapan prinsip-prinsip ini, reputasi dan kredibilitas perusahaan bisa hancur, terutama di mata pemegang saham maupun karyawan. Maka dari itu, penting menerapkan GCG di perusahaan. Setidaknya ada 4 tujuan utama penerapan GCG. Yang pertama, meningkatkan aliran modal. Yang kedua, meningkatkan reputasi perusahaan. Yang ketiga, pengambilan keputusan lebih efektif. Yang keempat, peningkatan retensi karyawan. Berikut adalah contoh penerapan GCG secara umum di perusahaan. Transparansi, yaitu publikasi laporan keuangan secara terbuka dan dapat diakses. Akuntabilitas, yaitu tujuan direksi dan komisaris dituangkan dalam SOP yang jelas. Responsibilitas, program CSR, kepatuhan hukum, pelaporan pajak. Independensi, tidak ada intervensi pemilik saham mayoritas dalam keputusan bisnis. Fairness atau keadilan, tidak diskriminatif terhadap karyawan, pelanggan, atau pemasok. Kesimpulan dari materi Good Corporate Governance atau GCG. Good Corporate Governance atau GCG adalah sistem pengelolaan perusahaan yang memastikan proses pengambilan keputusan dilakukan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil.
Tujuan utama GCG adalah menciptakan perusahaan yang profesional, berintegritas, dan mampu meningkatkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan, terutama investor dan masyarakat. Penerapan GCG tidak hanya bertujuan memperbaiki struktur organisasi, tetapi juga mengurangi praktik-praktik buruk seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang, KKN, serta konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik modal. GCG didasari oleh berbagai teori seperti agensi teori, stakeholder teori, stewardship teori, institutional teori, political teori, dan signaling teori yang menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan melibatkan aspek ekonomi, sosial, hukum, dan perilaku organisasi. Manfaat GCG terlihat dari meningkatnya kinerja perusahaan, reputasi yang lebih baik, meningkatnya kepercayaan investor, serta minimnya penyimpangan dan risiko bisnis. Meskipun demikian, implementasi GCG masih menghadapi tantangan seperti rendahnya etika, lemahnya pengawasan, serta dominasi kekuasaan pemegang saham tertentu. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan GCG membutuhkan komitmen kuat dari seluruh pihak dalam perusahaan untuk menjalankan prinsip-prinsipnya secara konsisten dan menyeluruh. Baiklah, sekian video dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih.